Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Priyasuti Wulandari, calon guru penggerak angkatan 5. Hari ini saya akan melakukan wawancara untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fadilah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Hari ini saya boleh wawancara dengan Ibu Fadilah Rohyatini SPD selaku Kepala SDN Karangjati 01 untuk tugas kami di JGP di modul 3.1. Saya dapat langsung bertanya ya. Pertanyaan ini nanti berhubungan dengan pengambilan keputusan. Pertama, selama ini bagaimana Bu Fadilah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini yang saya lakukan untuk menangani kasus-kasus itu saya mencari tahu dulu akar permasalahannya. Dari akar permasalahan itu kemudian saya identifikasi siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu. Setelah mengetahui siapa saja yang terlibat, saya mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data dan saya analisa siapa saja yang terlibat, masalahnya apa. Kemudian baru saya menentukan mencari alternatif pemecahan masalah. Setelah saya tindak-tindak untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan kasusnya, juga kemudian saya tidak lanjuti melakukan evaluasi dan kemudian kami duduk bersama untuk memecahkan masalah yang sedang ada di saat ini. Ya, jadi dimulai dari mencari akar, identifikasi, nanti hingga ke evaluasi. Kemudian selama ini bagaimana Bu Fadilah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang saya ambil selama ini saya tetap mengikuti pada peraturan karena sekolah ini mempunyai visi dan misi, maka saya menitik beratkan pada peraturan yang sudah kita sepakati bersama sesuai dengan misi-misi yang ada di sekolah. Jadi selama ini lebih ke peraturan Ya, sesuai dengan visi dan misi sekolah sehingga nanti akan berpihak kepada siswa murid. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama ini kalau ada masalah itu saya yaitu tadi mengenali dulu masalahnya apa, siapa pelakunya dan siapa yang menjadi korbannya. Itu saya mempunyai prinsip yaitu selalu berbasis pada peraturan gitu. Kemudian saya juga mempunyai rasa peduli bagaimana untuk pembelajaran dan kegiatan yang ada di sekolah ini bisa berjalan dengan baik, seimbang dan bisa selaras. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang kedua-duanya benar lawan benar? Ya, yang saya pakai itu kekeluargaan dari hati ke hati, karena bagaimanapun juga kalau memecahkan masalah dengan cara hati ke hati akan lebih bisa mengena, baik yang berhubungan dengan siswa maupun yang berhubungan dengan pendidik serta masyarakat. Jadi kita duduk bersama untuk bermusyawarah bagaimana pembelajaran dan masalah bisa berjalan dengan baik. Berarti harus dimulai dari musyawarah Ya. Sehingga dari hati ke hati semua menyampaikan bagaimana. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya
Kalau tantangan yang saya rasakan itu karena peraturan harus tetap lurus sebagai peraturan, kadang sudah menjadi peraturan tapi kan ada yang tidak setuju dan setuju. Antara tidak setuju dan setuju bagaimanapun karena sudah peraturan dan sudah disepakati sebelumnya sesuai dengan hasil musyawarah, maka saya tetap lurus pada peraturan yang ada meskipun tetap mempertimbangkan kekeluargaan tetap, namun peraturan saya pakai demi tercapainya visi misi juga sudah disepakati bersama, jadi harus kita pertahankan peraturannya. Jadi yang menjadi tantangan itu yang pertama adanya pihak-pihak yang kurang setuju, ada kepentingan-kepentingan dari individu yang berbeda. Betul. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan dalam pengambilan keputusan tersebut? Dalam pengambilan keputusan saya lebih sering menggunakan jadwal, artinya saya jadwalkan minimal 1 bulan sekali. Biasanya saya tampung dulu masalah-masalah, saya tampung di mana ada masalah-masalah, baru kemudian di 1 bulan sekali saya adakan rapat bersama untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sekolah ini. Ya katakanlah supervisi bersama, duduk bersama, bermusyawarah bagaimana baiknya untuk memecahkan masalah yang sedang ada di sekolah ini, meskipun baik itu masalah KBM, masalah siswa belajar dan lain-lain, itu 1 bulan sekali minimal kami melakukan. Jadi ada jadwal tertentu, tidak langsung menyelesaikan saat itu juga, tapi ada pertimbangan Jeda waktu. ya, jeda waktu ya. Jeda waktu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Fadilah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya rekan-rekan kerja, teman-teman di sekolah ini semua mendukung visi dan misi, mendukung program. Ya meskipun pasti ada yang kurang mendukung, tapi pada akhirnya teman-teman kerja semua mendukung. Jadi lingkungan sekolah lah gitu ya, membantu kelancaran. Jadi semua pemangku kepentingan sekolah, Iya. mulai dari rekan kerja hingga nanti ya, Komite juga itu membantu. Kemudian untuk yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari permasalahan-permasalahan tadi? Ternyata setelah dipelajari, untuk mengambil keputusan dalam suatu permasalahan memang tidak perlu tergesa-gesa, namun perlu dievaluasi dulu seberapa masalah itu dan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, juga siapa yang terlibat, karena kita hidup sebagai seorang pendidik di kalangan masyarakat, komite, jadi masalah tidak bisa langsung diselesaikan saat itu, namun perlu teknik-teknik yang perlu disampaikan untuk memecahkan masalah. Terima kasih Bu Fadilah atas waktunya untuk wawancara pada pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang memang saat ini sering terjadi di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Ibu Fadilah Rohiyatini SPD selaku Kepala SDN Karangjati 01. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.